Koperasi Produksi Kedelai Penghasil Tahu dan Tempe. Bidang koperasi. Koperasi yang dibahas dalam makalah ini bergerak di bidang produksi. Fokus utama adalah mengelola kedelai menjadi produk tahu dan tempe. Koperasi ini termasuk dalam kategori koperasi produksi yang anggotanya berperan sebagai produsen sekaligus pemilik usaha. Jenis usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang produksi pangan, khususnya makanan berbahan dasar kedelai, yaitu tahu dan tempe. Produk ini memiliki pasar yang luas karena menjadi bahan pokok dalam konsumsi masyarakat Indonesia. Definisi kewirausahaan dan kewirausahaan koperasi. Menurut KBBI, kewirausahaan berasal dari kata wira, pejuang, pahlawan, manusia unggul, dan usaha, aktivitas mencapai tujuan. Kewirausahaan adalah sikap, jiwa, dan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai bagi diri sendiri dan orang lain, dengan memanfaatkan peluang serta menghadapi risiko dan ketidakpastian. Menurut Sujono, kewirausahaan koperasi adalah aktivitas bisnis dengan semangat wirausaha, di mana koperasi menjadi wadah inovasi, produktivitas, dan perluasan pasar bersama. Dan Arisena menekankan semangat kerjasama aktif untuk mengembangkan koperasi dan usaha anggota. Kebutuhan dalam kewirausahaan. Produksi tahu dan tempe memerlukan modal, infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, pemasaran, legalitas, dan keberlanjutan usaha. SWOT, analisis usaha koperasi produksi kedelai. Strength, permintaan tinggi karena tahu dan tempe adalah makanan pokok yang digemari masyarakat Indonesia di berbagai lapisan. Weakness, ketergantungan pada bahan baku impor seperti kedelai membuat usaha rentan terhadap fluktuasi harga. Opportunity, tren makanan sehat membuka peluang bagi tahu dan tempe sebagai sumber protein nabati yang diminati termasuk potensi pasar ekspor. Threat, fluktuasi harga kedelai impor dapat mempengaruhi biaya produksi dan daya saing usaha. Stakeholder dalam kewirausahaan. Stakeholder koperasi meliputi internal dan eksternal. Internal mencakup anggota koperasi yang berperan sebagai pemilik dan pengguna jasa, pengurus yang mengelola koperasi, serta karyawan yang menjalankan operasional harian. Eksternal mencakup pelanggan yang membeli produk, supplier yang menyediakan bahan baku, pesaing yang mendorong inovasi, dan masyarakat yang mendukung keberlanjutan usaha serta kesejahteraan bersama. Target market. Secara umum, target market dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Konsumen rumah tangga. Target pasar terbesar mencakup individu dan keluarga yang mengonsumsi produk tahu dan tempe untuk kebutuhan sehari-hari. Restoran dan catering. Sektor ini membutuhkan pasokan produk olahan tahu dan tempe yang stabil untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Toko kelontong dan supermarket. Produk olahan tahu dan tempe yang dikemas secara menarik dan praktis dapat dijual di toko-toko retail. Peran kewirausahaan. Peran kewirausahaan dalam koperasi produksi tahu dan tempe sangat penting untuk pengembangan pasar, menemukan pasar-pasar baru dan meningkatkan penetrasi pasar yang sudah ada, dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan. Strategi diversifikasi produk. Diversifikasi produk bertujuan meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko bisnis. Produk olahan seperti tahu dan tempe beku, kerupuk, nugget, dan sosis berbahan dasar tahu dan tempe dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern. Strategi ini memerlukan pengetahuan, peralatan, riset pasar, dan sumber daya yang memadai. Tantangan seperti kebutuhan modal, teknologi, dan persaingan dapat diatasi dengan pendanaan, investasi teknologi, dan fokus pada kualitas serta inovasi produk. Perencanaan marketing. Promosi, melakukan promosi melalui media sosial dan kerjasama dengan toko retail. Penjualan langsung, menjual produk secara langsung kepada konsumen melalui pasar tradisional, toko kelontong, atau sistem penjualan langsung. Kerjasama dengan mitra, bekerjasama dengan restoran, hotel, atau perusahaan catering untuk memasok produk tahu dan tempe. Branding, membangun merek yang kuat dan mudah diingat oleh konsumen. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.